Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya Idai Official ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas yang sedang panas-panasnya ya, yang sedang ramai-ramainya di media sosial gitu ya, yang sedang ramai diperbincangkan bahwa mungkin Boboto sudah tahu ya apa yang saya ingin bahas hari ini ya. Jadi menurut saya ya, saya akan membahas satu dulu ya, karena ada dua problem yang terjadi. Mungkin ini bukan hanya Boboto saja yang tahu, mungkin seluruh supporter di Indonesia juga tahu gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang akan saya bahas tentang adanya rasisme kepada pemain ya, terutama dari Persib Bandung ya, yaitu Kakang Rudianto, dan juga dari Persibaya ada juga terkena yaitu Mikel Tata ya. Ini hal yang tidak diperbolehkan dalam sepak bola gitu, adanya ujaran rasisme atau ucapan rasisme maupun secara langsung atau secara tidak langsung ya, gitu. Karena memang sekarang banyak sekali ya sosial media, karena gampang banget sekarang ya, sosial media itu viralnya gampang banget gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua jadi buat teman-teman semua ya, tolonglah, tolonglah ya, sorry, tolonglah, jadi jangan terlalu ini di sosial media gitu. Karena sekarang kalian ngomong salah sedikit pun kalian bisa jadi masalah gitu ya, bisa dijadikan masalah gitu. Jadi harap jaga ya, apa namanya, hawa nafsu kalian ya. Saya juga sama ya, saya juga kadang memang suka ya asal upload ya gitu di sosial media itu. Ujaran apa namanya, rasisme dalam sepak bola kan tidak diperbolehkan ya sebenarnya. Dan mungkin rasisme ini juga ada hukumnya ya. Saya terlalu ya, ada hukumannya. Rasisme adalah tindakan pidana di Indonesia yang diatur ketat, di mana pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda 500 juta menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ya. Hukum rasisme mengacu ujaran kebencian, diskriminasi langsung atau penghinaan berdasarkan ras, etnis, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, ini media sosial, karena banyak sekali sekarang ya, banyak juga pemain-pemain, bukan hanya Kakang Rudianto, bukan hanya Mikel Tata ya, banyak juga pemain yang kena. Terutama kenapa gitu, kenapa harus ada gitu yang ucapan-ucapan rasisme kepada pemain itu, kenapa harus ada? Tidak boleh, jangan ya. Saya melarang juga kepada teman-teman, terutama bobotoh ya. Ini saya tidak tahu siapa yang komen seperti itu di kolom komentar yang lain ya. Ini yang terkena rasisme itu. Tapi kenapa gitu? Bahkan ya, jadi gini ya. Ada
pemain ya yang selalu terkena seperti Hoki Caraka ya, Hoki Caraka, terus yang terkena rasisme itu Hoki Caraka, lalu si apa Maluku itu Yance Sayuri ya. Itu kenapa di saat di saat ketika Persib bermain melawan tim itu gitu. Saya tidak menyalahkan Bobotoh ya, saya tidak menyalahkan Bobotoh. Tolong garis bawahi, saya tidak menyalahkan Bobotoh ya. Nah, di sini itu kadang sosial media itu banyak sekali akun fake yang mengatasnamakan Bobotoh, padahal dia bukan Bobotoh, supporter lain atau gimana ya. Saya tidak tahu karena banyak sekali akun fake ya. Yang rasis-rasis itu sebenarnya akunnya yang privat, yang akun fake, akun baru ya. Itu. Makanya saya aneh, kenapa nggak pakai akun asli gitu? Lu mau ngerasis pakai akun fake gitu ya? Kan nggak masuk ke otak gitu. Saya juga lihat ya yang ya ucapan rasis kepada Mikel Tata, ada salah satu ya, pas saya lihat akunnya privasi, ada lagi akunnya baru ya. Pokoknya akun-akun fake lah gitu. Makanya ya saya tidak menyalahkan Bobotoh karena mungkin ini bukan Bobotoh tapi oknum ya, oknum yang ingin menjelekkan nama Bobotoh gitu ya. Itu jadi ya, saya tahu seperti apa Bobotoh karena saya juga Bobotoh kan, saya Bobotoh, saya tahu, jadi saya tahu gitu gimana mereka ya. Ya, saya juga tahu bagaimana Bobotoh ya, yang baru-baru atau yang sudah lama gitu. Saya tahu perbedaannya ya. Jadi tolonglah, kalau lu mau ngerasis, mau mau ngehujat pemain atau mau ngejelek-jelekin pemain, tolong pakai akun asli ya. Tolong pakai akun asli, jangan pakai akun fake. Kenapa? Jadi kalau misalkan lu pakai akun asli, gampang buat nyarinya gitu. Sekarang kalau pakai akun fake, gimana mencari? Orang biasanya akun fake kan nggak ada foto profil, nggak ada apa, paling harus dilacak si akunnya gitu. Si akun ini nyangkut di mana nih? Dilacak gitu. Ya, paling seperti itu akun fake itu. Jadi sulit kalau akun fake ya. Jadi tolong buat seluruh lah, ini bukan hanya untuk Boboto saja, seluruh supporter yang ada di Indonesia, tolong jangan ada lagi rasisme dalam sepak bola. Kan sudah ada ya, kan sudah ada di pinggir lapangan ya, kalau setiap pertandingan itu ada bacaan stop rasisme ya, terutama di bar kapten ya, di ini apa namanya, si ini kaptennya ya, kan itu pakainya stop rasisme ya. Jadi janganlah, buat apa kita rasis-rasis kepada orang? Kalian bisa introspeksi diri dulu lah sendiri gitu ya. Tolong ini mah jangan sampai ada lagi ya. Mungkin itu aja yang dibahas untuk rasisme ini, dan saya akan berpindah lagi ke pembahasan yang satu lagi ya. Ini terkait adanya masalah antara bentroknya Viking dan juga Bonek ya. Selepas dari pertandingan Persib versus Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo ya, itu ada kejadian ya yang memakan korban lah, jadi ada segerombol oknum yang menyerang anak Viking yang mungkin niatnya mau bersilaturahmi ya ke Surabaya, cuma ada segerombolan oknum yang datang dan menyerang dia di hotel gitu ya. Bahkan tidak hanya apa namanya, tidak hanya mengambil
tidak hanya melakukan fisik tapi juga mengambil barang-barang. Ya, terutama ada kehilangan iPhone 11 dan juga uang sebesar 1,5 juta ya. Jadi 1.500.000 ini harusnya nggak boleh sih. Makanya official Peking Persib Club langsung bikin official statement. Saya akan bacakan ya. Sehubung dengan ada beberapa insiden yang terjadi dalam rangkaian pertandingan Persibaya melawan Persib kemarin, dengan ini Viking Persib Club menyatakan resmi satu. Ini langsung dari Viking Persib Club ya. Satu, kehadiran perwakilan Viking Persib Club di Surabaya merupakan bentuk amanat dan pesan moral dari para pendahulu kami, khususnya almarhum Mang Ai Betik. Beliau berharap agar persaudaraan antara Bandung dan Surabaya tetap dijaga. Niat kedatangan kami adalah untuk mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan baik antara supporter, bukan untuk menciptakan konflik. Nah, ya, memang kalian kalau apa namanya, misalkan ya ke muncak orang Sunda mah kailan lah zamannya Mang Ai Betik ya, itu pasti kalian merasakan lah gimana susahnya beliau untuk menyatukan Viking dan Bonek ya, gimana susahnya para mereka pendahulu-pendahulu kita yang menyatukan kita semua, tapi sekarang malah seperti ini gitu ya. Ini sangat sangat tidak bagus lah. Nah, yang kedua, kami mengancam keras segala bentuk kekerasan fisik, intimidasi, perusakan, dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum supporter di Surabaya. Akibat insiden tersebut mengakibatkan adanya korban luka serta kerugian material. Kerugian yang dialami korban meliputi hilangnya 1 unit iPhone 11, sepatu, jaket, baju, serta uang setoran pekerjaan sebesar 1.500.000 yang seperti saya bilang tadi ya, milik anggota Viking Surabaya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Ya, memang kita tidak membenarkan hal itu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Itu tindakan kriminal. Itu juga bisa dijerat hukum loh. Ya. Jadi kita buat apa sih? Buat anarkis atau apa? Ribut-ribut segala, buat apa? Ya. Buat apa gitu? Ya. Ini kita lanjut lagi yang ketiga. Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang tidak menghendaki terjaganya hubungan baik tersebut sehingga jadi provokasi hingga penyerangan ke hotel tempat perwakilan kami menginap. Tindakan tersebut mencederai semangat persaudaraan yang selama ini berusaha kami rawat ya. Ini tidak sekali dua kali ya kejadian ini. Cuma ini mungkin menurut saya ini sudah berlebihan sampai menyerang ke hotel atau sampai ada korban yang luka gitu. Ini bukan sekali dua kali gitu kejadian, bahkan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum Surabaya sudah banyak. Kita diam bukan karena kita takut, tapi kita menghargai pendahulu-pendahulu kita, menghargai perjuangan mereka. Kita diam bukan bukan kita takut gitu, tapi kita menghargai mereka yang berjuang dulu mempersatukan kita agar tali persaudaraan kita ini terus erat sampai akhir hayat gitu. Jadi susah ya. Nah itu. Nah ini yang keempat nih. Saya ini sangat sangat luar biasa ini bagi Viking Persib Club ya.
Luar biasa ini Pak Ketum, Bapak Tobias Ginanjar ya. Yang keempat, selama ini kami memilih untuk tidak membalas berbagai bentuk provokasi. Nah, yang saya bilang tadi apa? Picking, Bobotoh tidak membalas provokasi dari Surabaya bukan karena takut. Bukan karena kita takut kepada mereka, tapi kita menghargai pendahulu-pendahulu kita, perjuangan pendahulu kita yang menyatukan kita, yang mempererat tali persaudaraan kita gitu. Nah, saya lanjut lagi. Yang dilakukan oknum supporter lawan, sikap tersebut bukanlah bentuk kelemahan, melainkan wujud komitmen kami dalam menjaga amanat pendahulu dan mempertahankan kondisivitas. Namun perlu ditegaskan bahwa diam kami bukan berarti tidak mencatat setiap penghinaan, ancaman, serangan yang terjadi terhadap organisasi maupun anggota kami. Ya, itu yang keempat. Ya, itulah. Kita diam bukan karena kita takut, tapi kita menghargai pendahulu-pendahulu kita. Kita sudah mencatat semua provokasi yang mereka ucapkan, mau dari ujaran kebencian, apa provokasi segala macam atau tindakan kriminal atau apa, kita sudah mencatat. Kita diam bukan berarti kita takut. Gitu loh. Tapi mereka didiemin sama kita bukannya mikir tapi malah ngelunjak gitu. Muncek bahasa ayeuna malah ngalunjak si budak tadi icingkeun lainna mikir kalah ngalunjak gitu nya. Itulah. Nah, ini yang kelima. Dengan mempertimbangkan situasi dan realita yang terjadi akhir-akhir ini serta demi menjaga keselamatan dan kehormatan organisasi Viking Persib Club menyatakan untuk menjaga jarak, mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati karena kami menilai slogan tersebut sudah tidak lagi relevan ya dengan kondisi yang terjadi saat ini hingga butuh waktu untuk sama-sama merefleksikan diri kembali terhadap apa yang menjadi cita-cita dari slogan tersebut. Kan pasti itu ada maknanya loh. Viking Bonek Satu Hati. Ya, itu pasti ada maknanya. Tapi mau gimana gitu? Mereka yang menghancurkan ini semua. Ya. Jadi ya pihak Viking kita mengistirahatkan bukan berarti menyelesaikan udahlah nggak ada lagi slogan ini, tapi mengistirahatkan ya. Ini harus digarisbawahi. Mengistirahatkan dan menyelesaikan itu beda. Kalau mengistirahatkan itu kita istirahat dulu lah, stop dulu ada slogan ini. Tapi nanti bisa saja ada lagi gitu. Kalau menyelesaikan berarti udah nggak ada sampai kapanpun. Gitu loh. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Ya. Ini juga harus digarisbawahi. Slogan itu berarti kita istirahatkan dulu sampai waktu tertentu. Ya. Sampai waktu yang belum tentu. Sampai kapan gitu ya. Sampai kita kembali ya menyatu satu tribun lagi gitu ya. Dan juga banyak sekali statement-statement dari konten kreator juga ya. Mungkin ini saya akan bahas lagi ya. Rivalitas cukup 90 menit di dalam lapangan. Setelah itu tidak hilang akal dan tetap waras. Rivalitas bukan menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan brutalitas ya yang malah berlanjut menjadi tindakan pidana di luar sepak bola. Kita tidak sedang mewariskan kebencian kepada generasi penerus. Nah, gini ya, ini kalau terjadi terus, bagaimana kita bisa mempersatukan sepak bola Indonesia? Bagaimana sepak bola Indonesia mau maju? Kalau terjadi terus seperti ini, konflik-konflik seperti ini, malah pendahulu-pendahulu kita yang menyatukan kita, tapi kita di zaman sekarang menghancurkan itu.
Dan gimana pada seterusnya nanti pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita yang nanti akan mungkin dia juga akan mengikuti sepak bola Indonesia, ya kan malah jadi hancur gitu ya. Jadi ya dari saya sih ya ada satu statement ya untuk Boboto ya, untuk Boboto ini himbauan ya aja, jangan sampai ada yang namanya balas dendam ya, jangan sampai adanya balas dendam. Mereka yang mau ke sini silakan ke sini gitu ya, mereka yang mau ke Bandung silakan, kita tidak melarang ya, kita sambut dengan baik. Terutama kan kalian bisa lihat pasca Piala Presiden ya, Piala Presiden di 2025 kemarin ya, 2025 kemarin Piala Presiden kan yang ikut itu Aremania ya, Aremania, Persib, Port, Oxford, terus Dewa ya, tuh yang ikut kan. Nah kalian bisa lihat ketika Arema bermain, ada nggak supporter yang datang di GBLA? Banyak. Supporter Aremania yang datang ke GBLA banyak. Aremania yang datang ke GBLA banyak. Mereka apa datang ke Bandung? Mereka kita sambut. Mereka diajak keliling oleh Viking Persib Club, oleh anggota Viking, diajak keliling kota Bandung, mencari keindahan di kota Bandung. Ya, jadi mereka yang mau datang ke sini silakan datang. Tapi kalian harus sopan, ya, gitu. Ya, jangan kalian datang ke kota kita, tapi kalian membuat masalah di kota kita. Kalian bisa hancur di situ, ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Pokoknya kita saling jaga terus untuk tali silaturahmi ini. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, tali silaturahmi antara atau slogan Viking Bonek satu hati itu akan diistirahatkan dahulu, ya. Istirahatkan dulu sampai waktu yang belum tertentu gitu. Sampai kita sudah membaik gitu ya. Entah kapan itu membaiknya, tapi ya bismillah lah, bisa secepatnya gitu. Ya pokoknya itulah. Oke buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga apa? Jangan lupa follow IG dan TikTok saya. Ya, karena saya akan lebih sering upload di IG dan TikTok ya. Jadi buat teman-teman semua follow juga IG dan TikTok saya. Idai IG saya itu Idai 2 ya. Nah, TikTok saya Idai official juga sama. Ya, oke mungkin begitu saja dari saya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak enak gitu pada konten hari ini. Ya, maaf karena saya manusia gitu ya. Manusia bukan tempatnya selalu benar gitu ya. Manusia tempatnya salah. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.